Baik, kali ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan proses asuhan keperawatan jiwa untuk tahap kajian. Ya, saya dulu. Dan sebagai pendahuluan, jadi keperawatan jiwa itu suatu atau salah satu area dari praktek keperawatan yang berfokus pada perilaku manusia serta yang mendasari. Jadi jiwa itu ditunjukkan seseorang bisa mengetahui jiwa orang lain itu dari perilaku yang ditunjukkan oleh orang tersebut. Karena dari perilaku itu biasanya tercermin apa yang dia pikirkan, bagaimana emosinya, dan bagaimana eh, kehidupan sehari-hari. Jadi bisa tampak jelas dari. Kemudian falsafah keperawatan jiwa itu sendiri yang akan mendasari asuhan keperawatan nantinya, bahwa perawat jiwa harus memahami atau meyakini bahwa individu itu memiliki harkat dan martabatnya, dan tujuan individu adalah tumbuh dan berkembang berdasarkan harkat dan martabat itu. Sehingga kita dalam melakukan asuhan keperawatan ya harus menghormati mereka sebagai individu, orang-orang yang memiliki apa namanya perbedaan, masing-masing orang memiliki perbedaannya sendiri-sendiri. Setiap individu memiliki potensi berubah. Ya, apapun kondisinya saat ini, dalam keperawatan jiwa kita bisa membantu mereka untuk berubah lebih baik, sekalipun mungkin bagi orang awam gitu yang bukan perawat itu tidak apa ya istilahnya, tidak memahami atau mungkin sudah menyerah, berpendapat bahwa ah, orang ini udah nggak bisa diapa-apain gitu. Dan Anda bisa lihatlah bagaimana respon masyarakat kalau ketemu pasien dengan gangguan jiwa, ya ya yang mungkin malah menjauh, adanya stigma-stigma yang membuat mereka menjauh atau ngeri, ya, bahkan sampai rasa jijik dengan orang-orang yang gangguan jiwa tersebut. Tetapi perawat jiwa harus memahami bahwa sekalipun menurut orang awam pasien ini dalam tanda kutip sudah sangat parah gitu ya, atau tidak memiliki kemungkinan untuk sembuh lagi, tapi kita sebagai perawat jiwa harus meyakini setiap individu, bahkan pasien gangguan jiwa itu sendiri pun memiliki potensi untuk berubah menjadi lebih. Setiap orang berfungsi holistik, ya artinya tidak hanya fisiknya saja, tetapi juga merawat psikososial mereka dan termasuk dalam hal interaksi mereka terhadap lingkungan. Semua orang memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, khususnya dalam kita memberikan asuhan perawatan. Kemudian perawat jiwa juga harus memahami bahwa semua perilaku itu bermakna. Dalam hal sesimpel apapun tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa jiwa masing-masing orang terlihat dari perilakunya. Hal sederhana seperti kebiasaan-kebiasaan sehari-hari itu juga menunjukkan apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, apa yang dia inginkan. Dan ketika kita menghadapi pasien gangguan jiwa atau masalah psikologis, kita dituntut untuk memiliki tingkat observasi yang lebih tinggi daripada perawat yang dan perawat jiwa, karena kita bisa menilai dari perilaku mereka. Dan berikutnya, perilaku terdiri dari persepsi, pikiran, perasaan, dan tindakan yang tadi saya sebutkan berkali-kali gitu ya, bahwa apa yang dilakukan oleh seseorang itu dimulai dari persepsinya dia, yang merupakan wujud dari apa yang dia pikirkan
apa yang dia rasakan. Sehingga eh, kita sebagai perawat jiwa itu memang benar-benar harus memahami komunikasi baik verbal ataupun non verbal, khususnya yang non verbal ini karena banyak sekali nanti kalau Anda belajar di 3S, diagnosa-diagnosa keperawatan jiwa atau psikososial itu yang divalidasi oleh data objektif, artinya yang kita lihat. Ya. Kemudian, kapasitas coping individu bervariasi. Coping adalah kemampuan seseorang untuk mengatasi masalahnya, dan masing-masing orang memiliki kemampuan coping yang berbeda, kemampuan untuk mengatasi masalah yang berbeda terlepas dari usianya, maupun mau usianya lebih tinggi, belum tentu copingnya lebih bagus daripada usia muda. Ya, jadi kita tidak bisa apa namanya membuat satu penilaian di diri kita sendiri bahwa oh ini sudah dewasa berarti copingnya lebih bagus daripada anak remaja. Tidak bisa seperti itu. Dan beberapa kali kesempatan pun remaja, pasien remaja memiliki yang lebih bagus daripada pasien dewasa. Sakit akan menjadi pengalaman bertumbuh bagi individu karena sakit tersebut merupakan suatu stresor gitu ya, dan stresor yang menyebabkan stres ini kalau bisa di handle atau ditangani dengan baik dan kita sebagai perawat jiwa bisa membantu pasien itu untuk mengatasi stresornya, maka dia akan belajar dari stresor tersebut, dari penyakit tersebut, dan akhirnya membuat dia semakin dewasa. Semua orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan, termasuk pasien dengan gangguan jiwa, baik itu yang masalah psikologis, sosial gitu ya, ataupun dengan gangguan jiwa yang berat yang apa namanya yang tadi saya sampaikan bahwa masyarakat sudah menganggap atau mengasumsikan atau mempunyai stigma bahwa pasien ini harusnya dipenjara gitu ya, atau apa namanya karena gangguan jiwa beratnya atau halusinasinya dia sampai melukai orang atau membunuh orangnya harus dipenjara gitu. Padahal di falsafah keberadaan jiwa itu sendiri semua pasien berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Kesehatan jiwa merupakan komponen yang penting karena manusia terdiri dari tubuh dan jiwa, kayak tadi bio, psikososial. Satu lagi spiritual. Jadi kesehatan jiwa itu juga sama pentingnya dengan kesehatan fisik dan juga kesehatan spiritual. Setiap orang berhak menentukan diri sendiri termasuk pasien. Pasien, ketika kita merawat pasien gangguan jiwa, jangan sampai ada dalam benak kita bahwa pasien itu karena gila gitu ya, dia tidak bisa ngapa-ngapain, dia tidak punya hak untuk memutuskan apa yang dia perlu, pokoknya dia tergantung pada kita, itu tidak boleh. Ya, karena pasien gangguan jiwa, apapun jenis gangguan jiwanya, itu tetap berhak menentukan keputusan bagi dirinya sendiri. Tujuan asuhan keperawatan jiwa adalah meningkatkan kesehatan, memaksimalkan fungsi, dan meningkatkan aktualisasi diri. Jadi ada perbedaan antara keperawatan jiwa dan keperawatan yang lain. Ini kalau keperawatan yang lain tujuannya adalah sembuh, gitu ya, sembuh dalam arti memang penyakitnya hilang. Tapi pada keperawatan jiwa ada beberapa diagnosa gangguan jiwa yang artinya dia akan melekat ke, ke hidup orang, di hidup orang ini sampai dia meninggal, ya. Sehingga dia harus bisa beradaptasi, dia harus sehat dalam arti adalah dia mampu memiliki fungsi-fungsi di masyarakat seperti sebelum dia sakit, walaupun dia masih memiliki diagnosa gangguan jiwa tersebut. Dan berikutnya adalah dia mampu mengaktualisasikan diri di masyarakat. Yang ini merupakan satu tantangan ya. Tadi saya sempat singgung juga bahwa ada stigma di masyarakat pada pasien gangguan jiwa sehingga untuk mengaktualisasi diri kadang kadang susah ya, karena orang-orang atau masyarakat sudah menilai negatif dulu ini mantan orang gila gitu ya. Jadi artinya agak susah mengaktualisasi diri. Nah, itulah peran dari kita perawat jiwa, baik nanti Anda bertugas di rumah sakit ataupun di masyarakat,
adalah membantu mereka untuk mengaktualisasi diri. Salah satu contoh kalau di rumah sakit ada terapi rehabilitasi itu ya, di mana mereka diajarkan untuk kerja, mencari nafkah gitu ya, itu untuk mengaktualisasi diri kan mereka ketika mereka sudah keluar dari rumah sakit. Hubungan interpersonal dapat menghasilkan perubahan dan pertumbuhan individu. Dan bagi pasien gangguan jiwa yang di rumah sakit jiwa itu ya, ataupun yang tidak, kita perawat jiwa itu adalah orang ya individu yang bisa memberikan yang seharusnya, bukan bisa ya, tapi seharusnya memberikan hubungan interpersonal yang berkualitas bagi pasien. Ya, karena dengan memiliki hubungan interpersonal yang bagus itu bisa menghasilkan perbaikan, pertumbuhan, perkembangan bagi pasien gangguan jiwa. Contohnya adalah Anda dengan sahabat Anda memiliki hubungan interpersonal yang berbeda dengan Anda dan teman yang bukan sahabat Anda. Hubungan antara Anda dan sahabat Anda pasti mengalami pasang surut gitu ya. Pasti kadang bertengkar, setelah itu apa namanya akrab gitu ya. Tapi dari masalah demi masalah yang terjadi dalam hubungan Anda dengan sahabat Anda itu membuat Anda semakin bertumbuh gitu, dan semakin dewasa pun sahabat Anda juga seperti itu. Nah, bagi keperawatan jiwa dalam falsafah melakukan asuhan keperawatan jiwa, kita sebagai perawat jiwa juga seperti itu. Kita menjadi dalam teman sahabat bagi pasien, kita memberikan kualitas hubungan interpersonal yang baik sehingga pasien itu merasa diterima, dan ketika dia merasa diterima itu akan memudahkan dia untuk kembali ke fungsi awal. Nah, proses keperawatan jiwa itu unik dalam pelaksanaannya karena jadi apa namanya, kita tidak berurusan dengan fisik gitu ya. Dan jiwa itu tampak dari perilakunya, dari cara dia ngomong, dari cara dia berpakaian, dan itu uniknya di situ. Kemudian masalah pasien tidak dapat dilihat secara langsung, beda dengan HMP contohnya. Kita bisa mendeteksi misalnya dia mengalami diabetes itu dengan mengambil darahnya, cek lab gitu ya, glukosa darah swabnya tapi bagi perawat jiwa kita tidak bisa melakukan itu gitu ya, atau belum kali ya, mungkin ke depan bisa sulit, sekarang belum gitu ya. Ya dilihatnya adalah dari perilaku tadi, nanti ada cara mengkajinya, salah perilaku, cara bicara, dia proses bicaranya, dia berinteraksi dengan kita, kontak mata dan sebagainya. Dari situlah kita bisa melihat punya ada masalah psikososial atau masalah kejiwaan di manusia. Kemudian gejala yang berbeda-beda. Sama seperti contoh yang sebelumnya, orang dikatakan PM jika GDS-nya kepada sesuatunya lebih dari berapa. Dan ya, itu udah pasti gitu ya. Dan gejalanya adalah apa itu, banyak minum, makan, sering haus, sering kencing, dan sama. Tetapi pasien dengan gangguan jiwa itu, walaupun diagnosanya sama, gejala yang dimunculkan, perilaku yang dimunculkan itu bisa berbeda. Nah, masing-masing orang tadi ya memiliki pengalaman, memiliki kepribadiannya sendiri-sendiri. Kemudian penyebab dari gangguan jiwa atau masalah psikososial itu berbeda-beda, bervariasi. Kita tidak bisa menyamarkan gitu ya, ketemu pasien gangguan jiwa hanya kita gali sampai ke belakang awalnya kenapa bisa muncul tanda itu, ya bilang mungkin karena perceraian misalnya, belum tentu orang yang bercerai itu pastikan jiwa. Nah itu bedanya di situ ya, jadi penyebabnya bisa bervariasi, banyak faktor yang mempengaruhi jiwa kita. Jadi ada yang diputus, tadi dicerai itu tapi tetap baik-baik saja, bahkan bisa move on, bisa apa istilahnya, dewasa dan sebagainya. Tapi ada yang bercerai itu bisa menjadi stresor yang sangat berat, dia tidak mampu mengatasinya dan akhirnya
muncul tanda gejala gangguan jiwa. Di dalam asuhan keperawatan jiwa kita juga sedang sering bahkan menemui pasien yang tidak mampu bercerita, ya. Kalau ceritanya itu apa namanya tidak konsisten dan sebagainya. Nah, itu yang harus kita pahami. Ya, perlu adanya validasi. Tadi saya bilang tidak hanya mengandalkan data subjektif, tapi juga data objektif. Bahkan kita perlu juga validasi dari keluarganya atau dari perawat sebelumnya yang sudah merawat pasien. Kemudian kemampuan yang harus dimiliki perawat jiwa adalah punya kesadaran diri diri yang kuat. Ya, ibaratnya gini ya, bahwa kita itu jangan sampai menjadi orang buta yang menuntut orang buta. Kalau pasien gangguan jiwa kita analogikan sebagai orang buta, ya kita sendiri jangan sebagai orang buta itu sendiri gitu ya. Kita juga harus sehat jiwa. Nah, beda mungkin dengan yang fisik gitu ya. Perawat mungkin bisa apa, menderita hipertensi dan dia bisa saja merawat pasien yang hipertensi. Tetapi pada pasien pada asuhan keperawatan jiwa kita sebagai perawat itu ya usahakan kita memiliki jiwa yang sehat itu karena tadi hubungan interpersonal itu membuat pasien mampu bertumbuh ya istilahnya ya atau istilah kasaran ya istilah kasar bukan istilah teorinya ya ya emosi itu menular ya emosi itu menular. Jadi kalau kita ingin membuat jiwa pasien kita sehat ya kita harus berusaha kita sendiri harus sehat dulu gitu ya dengan tadi kita punya diri diri yang baik gitu. Kita menyadari bahwa kita itu seperti apa kita juga melakukan observasi dengan akurat dan jika saya jelaskan kita juga mampu berkomunikasi secara terapeutik artinya apa yang kita sampaikan itu kita pikirkan dulu ya jangan sampai asal ngomong. Saya rasa Anda juga sudah punya pengalaman gitu ya bagaimana seseorang bisa tersakiti dari omongan ya bukan sekarang dengan media sosial dari komen yang kita ketik gitu ya atau dari balasan WA yang kita tuliskan ke orang lain itu bisa menyakiti hati orang tersebut bisa menjadi stresor gitu ya bahkan bisa menjadi pemicu nantinya orang itu menjadi memiliki masalah psikososial itu tadi kalau kita sendiri belum sehat jiwa ya akan susah untuk merawat pasien dengan gangguan jiwa bagaimana orang kita bisa menuntun orang kita ke suatu tempat ya dan kita juga harus bisa berespon secara efektif. Nah, untuk berespon secara efektif ya artinya tadi kita memakai seluruh indera kita untuk bisa melihat perilaku pasien dan kita berespon dengan demikian bisa ada hubungan saling percaya antara kita dan pasien. Kalau kita sudah dipercaya oleh pasien itu akan enak dan nyaman dalam komunikasinya dalam asuhan keperawatannya sehingga klien bisa ikut serta dalam asuhan keperawatan yang kita beri. Nah, sebagai keperawatan jiwa itu ada tiga, sehat, risiko, dan gangguan. Sehat itu artinya kita berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis dengan memperkuat kemampuan individu untuk beradaptasi. Artinya dia tidak mengalami masalah emosi, masalah pikiran, atau gangguan jiwa itu sendiri. Jadi kita bantu supaya kemampuan copingnya itu semakin kuat gitu ya, sehingga bisa mencegah terjadinya gangguan jiwa. Kemudian pada kelompok risiko itu adalah orang-orang yang memiliki masalah psikososial apa ya istilahnya. Jadi dia belum mengalami gangguan jiwa yang berat, ya, gangguan jiwa berat yang harus dirawat di rumah sakit jiwa. Bisa saja masalah psikososial ini contohnya seperti kecemasan, itu situ ya, kemudian memiliki stres yang berlebihan atau yang memiliki pengalaman traumatik yang akhirnya menyebabkan takutan untuk melakukan sesuatu atau fobia kan itu adalah yang yang sering kita jumpai di seharian sering kita lihat di TV termasuk risiko
Ya, termasuk juga misalnya depresi itu masih depresi yang ringan ya, depresi yang masih dikategorikan di risiko. Tapi kalau sudah depresi sedang berat, nah itu sudah masuk ke kelompok gangguan. Terus dirawat di rumah sakit jiwa. Nah, untuk kelompok risiko, tugas kita adalah memperkuat kemampuan individu atau kelompok untuk mencegah berkembangnya satu atau lebih gangguan mental yang dia nantinya gitu ya. Jadi dari masalah kecemasan tadi, masalah stresnya tadi, masalah ketakutan yang berlebih tadi itu jangan sampai makin parah gitu ya. Sehingga menyebabkan gangguan jiwa yang lebih untuk kelompok gangguan yang sudah mengalami gangguan jiwa yang berat itu ya kita tujuan keperawatan jiwa adalah mengobati ya yang sudah ada untuk mencegah kerusakan, kecacatan dan kondisi sekunder serta mencegah kekambuhan. Hanya kan tadi saya sempat singgung di awal di awal materi saya tadi kan bahwa kesembuhan dan pasien gangguan jiwa itu tidak seperti kesembuhan pada pasien yang gangguan fisik gitu ya. Artinya kita bisa membantu mereka untuk mengaktualisasi diri mereka sendiri, kemudian mereka mampu berfungsi secara normal di masyarakat dan diterima di masyarakat, serta mencegah dia balik lagi tanda dan gejala gangguan jiwa. Nah, untuk proses asuhannya itu berbeda dari kelompok sehat dengan kelompok risiko dan gangguan. Nah, untuk kelompok sehat, inti dari pengkajiannya adalah tahap perkembangan. Kita harus memahami tahap-tahap perkembangan dari pasien ini. Dan kalau yang secara umum itu ya, banyak teori-teori tentang tahap perkembangan, tapi secara umum kita bisa menggunakan teori psikososial Erikson, gitu ya. Nanti Anda bisa baca lebih detail lagi di teorinya, gitu ya. Anda bisa cari di internet gitu ya tentang apa itu teori perkembangan psikososial Erikson gitu ya. Nah dari masing-masing tugas perkembangan di setiap kelompok usia itu tadi sudah jelas nih untuk kelompok usia segini bayi, toddler atau anak remaja itu seharusnya perilaku mereka seperti apa, emosi mereka seharusnya seperti apa, moral mereka seharusnya seperti apa, kepribadian mereka bahkan fisik mereka seharusnya seperti apa. Dan jika apa namanya seseorang dengan kelompok usia tersebut memenuhi standar yang sudah ditetapkan oleh teorinya Erikson ini atau teori yang lain gitu ya, terserah Anda mau pakai yang mana, tapi saya mau fokus ke teori Erikson, itu berarti mereka sehat. Dan tugas kita sebagai perawat jiwa adalah memastikan ketika mereka ada di kelompok usia tersebut, ya mereka mencapai tugas perkembangan sesuai usianya. Misalnya kalau remaja itu ya berarti dia harus sudah menemukan identitas dirinya. Siapa dia, dan mau jadi apa dia, itu remaja. Nah, ada ini kan termasuk remaja itu ya karena ada semester apa semester 4 atau 6 gitu ya. Nah, itu kan berarti Anda masih masuk usia remaja 19-20 tahun ya seharusnya Anda sudah ada gambaran tentang identitas diri Anda. Itu dicek di teori perkembangan psikososial Erikson. Seharusnya tugas perkembangan Anda itu seperti apa, itu saat ini Anda identifikasi saat ini Anda sudah memenuhinya. Kalau belum ya harus dikejar ya, supaya tidak terlambat gitu ya. Kita juga harus mengkaji aspek perkembangan masa lalu karena apa yang terjadi di masa lalu dari individu atau pasien kita itu akan mempengaruhi apa yang terjadi sekarang. Sehingga ketika tugas perkembangannya kok kurang pas gitu ya, ketika kita mengkaji di pasien ini kok kurang pas, kok belum nyampe, berarti ada sesuatu di masa lalunya. Kaji juga pengetahuan klien tentang pemenuhan tugas perkembangannya dan kemampuan untuk menstimulasi tugas. Ya, ya kita harus menanyakan dari pasien kita atau klien kita itu, kamu tahu enggak di usiamu sekarang ini seharusnya kamu bisa apa? Ya, atau kalau misalnya pasien kita atau klien kita usia SD ke bawah ya kita tanya ke
orang tuanya itu ya, peran keluarga atau orang terdekat. Ibu, bapak tahu enggak kalau anak balita usia segini itu seharusnya fisiknya seperti apa, emosinya seperti apa, kemudian perilakunya harusnya seperti apa. Kaji juga kondisi lingkungan yang dapat membantu atau menghambat pemenuhan tugas perkembangan lain, karena terkadang juga apa namanya pemenuhan tugas perkembangan itu dipengaruhi oleh kondisi sekitarnya gitu ya. Anak kecil misalnya ya sudah bisa berkata kotor dan sebagainya mungkin karena meniru lingkungannya kecil, bahkan sudah bisa lihat ya atau dengar atau baca lah di media sosial bagaimana anak SD itu sudah melakukan kenakalan dan sebagainya karena terpengaruh oleh lingkungan sosial, lingkungan keluarganya sendiri. Nah, ini menurut Erikson ada 8 kelompok perkembangan psikososial. Dimulai dari usia 0 sampai 18 bulan, 18 bulan sampai 3, dan seterusnya sampai 65 tahun ke atas. Dan masing-masing kelompok usia ini punya tujuan, tugas perkembangan yang harus dipenuhi. Misalnya pada kelompok pertama 0 sampai 18 bulan itu dia harus memenuhi tugas perkembangan trustnya, rasa percayanya. Kalau tidak, VS itu versus ya, kalau tidak dia akan mengalami ketidakpercayaan dan ini bisa berdampak pada psikologi atau kepribadian orang ini ke depannya. Contoh ya, ada pasien atau ada klien jika dia memutuskan tidak untuk menikah gitu ya, karena dia mengalami apa namanya isu ketidakpercayaan pada orang tuanya sendiri. Ya, dia lahir mungkin dia dititipkan ke panti asuhan misalnya atau tidak disusui oleh secara langsung oleh ibunya sendiri gitu ya, atau ketika dia lapar tapi tidak ada yang memberikan dia makan. Kenapa kan pada usia 0 sampai 18 bulan kan bayi tidak bisa apa-apa sehingga dia mengembangkan rasa percayanya pada orang lain khususnya ibu ya, ya itu ya. Nah, kalau terjadi ketidakpercayaan atau kegagalan tumbuh kembang di kelompok ini ya itu akan berlanjut, jadi saya bilang kan berlanjut, utang lah bahasanya ya, utang di kelompok satu ini terus dia naik lagi ke kelompok dua, utangnya selama belum terselesaikan ya itu akan mempengaruhi. Kayak ini ada kaitannya misalnya Anda belajar keperawatan maternitas itu ya, Anda juga tahu bahwa ibu pasca melahirkan bisa mengalami depresi. Nah, itu juga harus kita antisipasi gitu ya. Jangan sampai si ibu ini mengalami depresi dan pada akhirnya membuat anaknya menjadi mistrust. Kelompok dua terkait dengan otonomi, bagaimana dia memiliki otonomi karena di kelompok 2 18 sampai 3 tahun itu kan dia sudah mulai bisa berjalan, gerakan kaki tangannya dengan kemampuannya dia sendiri, gitu ya. Sehingga dari situ dia mengembangkan otonomi terhadap tubuh. Jadi kalau dia gagal mengalami atau memenuhi tugas otonominya akan muncul rasa shame, gitu ya. Shame itu eh, malu, ragu-ragu. Ini juga bisa berlanjut. Anda yang mungkin merasa bahwa saya itu tiap kali mengambil keputusan kok apa ya enggak teguh gitu loh ya. Ragu-ragu, benar enggak ya, benar enggak ya, benar enggak ya. Nah, itu kemungkinan ada terjadi eh, ketidakpemenuhan tugas perkembangan di kelompok 18 bulan sampai 3 tahun. 3 sampai 5 tahun yaitu memenuhi tugas inisiatif. Ya, ini harus didorong nih. Ketika 3 sampai 5 tahun kan kadang anak itu kan ingin mencoba banyak hal gitu ya. Nah, kalau di usia ini orang tuanya selalu melarang, ya, walaupun tujuannya baik gitu ya, misalnya mau mencoba makan apa dan sebagainya, masukkan penyakit komponennya dan sebagainya atau apa itu ya, mencoba mengeksplorasi lingkungannya, tapi dilarang oleh orang tuanya, ya dia akan menimbulkan rasa bersalah. Juga di usia 6 sampai 12 tahun ketika masuk SD gitu ya, yang tadinya dia
bebas gitu ya, tanpa aturan, tanpa banyak aturan maksud saya. Tapi di SD kan mulai itu ada keteraturan, ada kedisiplinan yang ditanamkan oleh guru-guru SD-nya, dan ada diajari untuk apa istilahnya, menghasilkan sesuatu. Nah, ini harus berhasil juga. Kalau tidak akan membuat anak ini jadi inferior, rendah diri, tidak percaya diri. Nah, contohnya adalah ya, saya kalau saya dulu ada ranking gitu ya, rankingnya jelek dimarahi, dimarahi atau dibanding-bandingkan uh, dengan anak tetangga itu ya. Nah, itu bisa menyebabkan dia inferior. Kemudian 12 sampai 18 tahun usia Anda mungkin ya, itu harusnya sudah mengembangkan identitas diri. Termasuk sesimpel adalah menerima jenis kelamin Anda sendiri. Karena pada usia inilah mulai muncul ya pertanyaan tentang kenapa saya jenis kelamin ini. Ya, saya mau jadi apa? Eh, Makanya pada usia ini kan juga biasanya remaja itu memiliki idol gitu ya, memiliki idola, memiliki tokoh panutannya. Nah, itu kan dalam rangka untuk mencari siapa saya ingin jadi apa. Kalau ini tidak terpenuhi, ya muncul konfusi orang. So, misalnya ya kalau ini lanjut sampai dewasa ya salah satunya adalah ya tadi saya bilang jadi transgender, transpuan, sebagainya itu hasil penelitian menunjukkan bahwa ada salah dalam pemenuhan tugas berkembang di usia remaja 12 sampai 15 tahun. Nah, kemudian di usia 18 sampai 40 tahun, usia dewasa, muda, itu mengembangkan intimasi. Intimasi ya, nah, pada usia ini kan mulai menjalin contoh salah satunya ya menjalin asmara, pernikahan, ya. Nah, itu disimpel itu gagal, nah, itu bisa menyebabkan perasaan terisolasi. Kemudian kelompok dewasa pertengahan ya, dewasa dewasa akhir kalau bisa. Itu adalah mengembangkan generativity karena di sini biasanya hidup lagi puncak-puncaknya gitu ya. Puncak-puncaknya dalam arti pekerjaannya di puncak gitu ya, dia sudah memiliki anak, kemudian dia bisa menjadi role model buat anak di anaknya. Nah, itu harus terpenuhi. Kalau tidak muncul stagnasi, perasaan stagnasi tidak kemana-mana. Dan yang terakhir pada masa lansia itu ada tugas perkembangan integritas ego. Pada masa lansia kan biasanya dia pensiun, dia biasanya pensiun, kehilangan pasangan hidupnya, berpisah dengan anaknya yang sudah menikah atau mau untuk keluarga baru. Nah, itu harus ada integritas ego. Contoh lah ya, ketika kakek nenek Anda itu sering banyak ngomong, sering cerita tentang masa lalunya, pengalaman masa lalunya, itu adalah salah satu cara untuk memenuhi tugas pengembangan integritas ego mereka. Jadi jangan diejek gitu ya, jadul mbah itu, jangan seperti itu. Dengarkan itu ya, ambil hal-hal positif dari apa yang kakek nenek Anda itu ceritakan. Karena dengan demikian mereka menjadi egonya itu bertumbuh. Mereka merasa masih, oh ya saya masih merasa dihargai. Bahwa saya punya, atau saya sebagai guru bagi anak cucu saya. Kalau tidak, mereka akan putus asa. Saya putus asa itu kan nanti mau ke depresi juga. Nah, kaitannya dengan model stres adaptasi di alur pengkajian, gitu ya, kita di stres apa namanya model stres adaptasi Stewart itu kan ada namanya penilaian terhadap stresor, kemudian ada stresor pasifitas, faktor predisposisi dan sumber coping. Nah, kita bisa menerjemahkan itu ya, kalau nanti di format pengkajiannya ada penilaian terhadap stresor pada kelompok sehat, itu artinya kita mengkaji pemenuhan tugas perkembangannya seperti apa. Apakah
dari segi fisik terpenuhi, dari segi psikososial terpenuhi, dari segi perilaku terpenuhi atau tidak. Itu dari penilaian terhadap stresor. Kemudian kita mundur gitu ya, stresor presipitasinya. Ada enggak aspek pengalaman masa lalu yang dapat berpengaruh pada tugas perkembangan? Biasanya kita menggunakan ukuran 3 bulan sebelumnya. Jadi kalau tadi kita nilai dulu nih, kita nilai dulu tugas perkembangannya sudah sesuai belum? Sesuai teorinya Erikson tadi atau teori yang lain yang Anda mau pakai silahkan itu ya. Kan di Erikson sudah ada fisiologisnya dari mana dan setiap aspek sudah ada kriteria-kriteria kita tinggal menilai itu penilaian terhadap stresor. Terus kita kaji 3 bulan sebelumnya. Ada apa di sana, Kak? Uh, ada sesuatu yang mendukung tidak sehingga tugas perkembangannya saat ini sudah seperti itu atau sebaliknya ada yang menghambat ataupun dengan faktor predisposisi itu juga sama faktor aspek pengalaman masa lalu tapi dengan waktu lebih dari 3 bulan sebelumnya kita tinggal tanyakan saja ke pasien atau keluarga pasien gitu ya orang tuanya itu ya kemudian kita tanya kapan ini terjadi Bu Pak kalau lebih dari 3 bulan berarti itu faktor predisposisinya. Jadi kalau kurang dari 3 bulan itu stresor presipitasi. Kemudian kita tanya sumber kopinya, jadi terkait dengan pengetahuan klien, peran keluarga orang terdekat, kondisi lingkungan, sumber daya yang bisa mempengaruhi tugas perkembangan yang sudah kita kaji di awal tadi. Oke, itu untuk kelompok sehat. Nah, kemudian untuk tahapan kajian kelompok risiko dan gangguan, itu ada formatnya sendiri, itu ya, dari identitas klien sampai aspek medis, kita akan bahas itu satu-satu. Itu identitas klien saya rasa udah ya yang harus kita cari datanya adalah nama, usia, jenis kelamin, termasuk juga jenjang pendidikan terakhir. Nanti sudah ada formatnya, ada tinggal tanyakan langsung ke pasien atau ke orang yang mengantar kalau misalnya pasiennya tidak kooperatif. Dan kita harus mencari penanggung jawabnya, gitu ya. Jangan sampai penanggung jawabnya itu apa namanya bukan orang yang kenal sama dia. Usahakan memang ini keluarganya atau orang yang tinggal serumah dengan berbeda dengan pasien yang saya dibawa apa namanya dia ditemukan di pinggir jalan gitu ya dia ditemukan di pinggir jalan kemudian masyarakat melihat karena mungkin takut dan sebagainya dan dibawa ke rumah sakit jiwa itu lain perkara. Ya, itu lain perkara tapi kalau misalnya bukan seperti itu kita harus cari keluarganya atau minimal orangnya. Kemudian alasan masuk ya kita tanya apa yang menyebabkan klien atau pasien dibawa oleh keluarga ke rumah sakit untuk saat ini. Kita mundur ke belakang, gitu. Apa yang sudah dilakukan keluarga, bagaimana hasilnya, dan alasan masuk ini tulis saja dengan singkat tapi jelas. Dipilih yang menurut keluarga paling menyebabkan membawa keluarganya opnam di rumah sakit jiwa. Ya, karena namanya saja alasan masuk. Jadi mungkin ada gejala-gejala lain misalnya mungkin dia menolak makan atau jarang makan dan sebagainya itu mungkin sudah berlangsung beberapa hari gitu ya. Tapi di hari dia masuk rumah sakit jiwa dia atau pasien ini tiba-tiba ngamuk. Nah, karena keluarga sudah tidak tahan ngamuk tadi atau karena melihat ada potensi membahayakan, maka pasien dibawa ke rumah sakit jiwa. Nah, inilah alasan masuk gitu ya. Bukan yang tidak mau makannya tadi. Tapi kenapa dia dibawa ke rumah sakit jiwa? Nah, untuk eh, yang tadi saya sampaikan ada gejala yang lain terkait dengan tidak mau makan, minum atau tidak mau keluar kamar, itu kita masukkan ke riwayat kesehatan sekarang. Ya, jadi ada riwayat ya, ada kata-kata riwayat ya berarti ini cerita gitu ya, cerita sejarah gitu ya dari dia apa namanya tanda gejala yang muncul beberapa waktu yang lalu, gitu kan? Kemudian apa yang sudah dilakukan, kemudian eh, sudah dibawa ke rumah sakit jiwa atau belum sebelumnya sudah dapat pengobatan atau
termasuk situasi apa yang muncul sehingga situasi apa yang menyebabkan tanda gejala itu muncul pertama kali. Jadi namanya riwayat ya berarti harus ada cerita. Ya bukan hanya satu kata, dua kata, tapi satu paragraf itu ya. Karena ada cerita itu ya. Jadi dikaji saat masuk pertama kali di UID dari tanggal masuknya, jam masuknya, penyebabnya atau alasan masuknya tadi terus dirunut ya tanda gejala di rumah seperti apa ya. Kalau misalnya Anda mendapat pasien ini atau merawat pasien ini ketika sudah dirawat inap ya Anda apa namanya tanyakan juga itu ya, kapan dia sudah dirawat inap ya, kapan dia masuk ke UGD di ruang akut sudah berapa lama dan kondisi saat ini seperti apa dan obat-obatan yang sudah diberikan apa saja selama dirawat di ruang maintenance maksud. Kemudian di bagian faktor presipitasi kita menanyakan tentang faktor pencetusnya. Ini adalah satu stimulus, gitu ya. Stimulus yang dipersepsikan oleh individu sebagai tantangan, ancaman, atau tuntutan yang membutuhkan energi ekstra untuk mempertahankan coping. Atau bisa juga disebut penyebab langsung pasien dibawa ke sakit. Tadi kalau saya cerita, oh pasien di alasan masuknya karena ngamuk mukul orang, gitu ya. Nah, kita tanya, apa yang menyebabkan dia ngamuk? Tuh, itu adalah faktor pencetusnya. Bisa saja faktor pencetusnya berupa eh, apa namanya putus obat gitu ya. Jadi dia tidak minum obat selama berapa hari, lalu muncul tanda gejalanya makin lama makin parah dan pada hari masuk rumah sakit dia ngamuk mukul. Bisa bersifat biologis, ya, faktor presipitasi atau pencetus ini bisa bersifat psikologis, ya, bisa bersifat sosial. Itu nanti sudah sudah saya kasih contoh itu kan termasuk tadi ya. Selalu pastikan apakah ada riwayat putus obat atau tidak. Karena ini penting dalam kita nanti memberikan tindakan. Yang beda pasien yang baru datang pertama kali dengan pasien yang sudah berkali-kali masuk rumah sakit jiwa dengan gejala yang sama, ternyata diakibatkan atau dicetuskan, dipicu dengan ketidakpatuhan dia minum. Kemudian untuk faktor predisposisi, kita mengkaji semua kejadian, hal, atau peristiwa yang terjadi di sepanjang hidup manusia yang meningkatkan risiko terjadinya gangguan jiwa. Dan misalnya tadi pakai waktu yang sama tadi, lebih dari 3 bulan sebelum apa yang terjadi di masa lalu. Ya, untuk biologi misalnya, apakah ada kecelakaan yang menyebabkan trauma kepala, tidak apakah ada mati atau ada penyakit tertentu yang akhirnya mengganggu proses kognitif atau proses fisiologi di otak, ya. Karena otak itulah yang mengatur apa perilaku gitu kan ya. Otak itulah yang mengatur pikiran, otak itulah yang mengatur emosi. Dia bisa saja mungkin awalnya dia gagal ginjal, ya, karena ginjal berfungsi untuk menyaring racun di darah dan karena ginjalnya tidak mampu berfungsi dengan baik, racunnya terpompa atau beredar sampai ke di otak menyebabkan kerusakan sistem saraf. Dan hasil dari itu adalah perubahan perilaku. Bisa saja terjadi seperti itu. Itu predisposisi. Kemudian untuk faktor psikologis ada tidak trauma masa lalu, gitu, kegagalan di tugas bertumbuh kembangnya yang pernah klien alami. Dan untuk faktor sosial budaya kita bisa kaji usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan seterusnya. Karena masing-masing data ini akan membuat kita mengetahui risiko yang terjadi. Gitu ya. Kalau Anda baca nanti lebih detail lagi, usia misalnya, usia remaja itu memiliki risiko untuk mengalami gangguan jiwa schizofren lebih besar daripada usia yang lain. Jenis kelamin, misalnya jenis kelamin perempuan itu mengalami risiko besar untuk mengalami depresi dibandingkan laki-laki. Tapi kalau laki-laki lebih berisiko mengalami schizofren dibandingkan wah, pendidikan juga sama. Semakin tinggi pendidikan, risiko gangguan jiwanya menurun. Ya, itu juga dengan pekerjaan, status pernikahan itu juga sama.
Nah, kita juga di faktor predisposisi kita juga bertanya tentang riwayat kesehatan sebelumnya. Klien pernah mengalami gangguan jiwa pada masa lalu? Kalau iya, kita harus cari kaji detail sebisa mungkin ya, karena mungkin beberapa pasien tidak kooperatif gitu ya, makanya tadi validasi dengan orang yang dekat rumah sakit. Maksudnya dia dirawat di mana, tahun berapa, berhasil atau tidak, berapa lama dirawat, ada obat atau tidak, pengobatannya bagaimana, berhasil atau tidak, itu kita kaji. Termasuk ada riwayat kesehatan keluarga, ada tidak dari orang tuanya, sepupunya yang menderita atau mengalami gangguan jiwa, khususnya gangguan jiwa yang sama. Karena di beberapa penelitian itu ya kalau orang tuanya mengalami gangguan jiwa salah satu atau dua-duanya maka risiko pada si anak itu lebih besar daripada ketika kedua orang tidak mengalami gangguan jiwa. Kemudian untuk fisik jelas Anda tinggal ukur TTV, berat badan, tinggi badan, tanyakan berat badannya naik atau turun. Ini juga bukan asal ya, data ini tidak asal kita kaji tapi ada maksudnya. Berat badannya naik atau turun itu juga dipengaruhi oleh perilaku kan, yang misalnya dia perilaku tidak mau makan dan sebagainya, mungkin karena ada waham waham curiga meyakini bahwa nanti makanannya diracun oleh orang lain gitu ya, sehingga dia tidak mau makan dan yang menyebabkan berat badannya itu juga ada keluhan fisik enggak di pasien yang lain ya, head to toe juga harus kita lakukan. Nah, misalnya ada enggak luka bekas luka untuk bekas luka mencederai diri misalnya pada pasien-pasien dengan riwayat percobaan bunuh diri, kemudian di pergelangan tangannya ada bekas-bekas luka misalnya. Nah, itu tetap kita periksa karena jangan sampai kita berpikir oh kalau karena ini di jiwa berarti kita fokus ke perilaku saja, tidak. Nah, karena kembali lagi perilaku tadi juga bisa kita lihat dari data fisiknya, contoh yang sudah saya sebutkan di juga penampakan fisiknya itu juga bisa lihat ada penyakit kulit atau tidak, itu kan menunjukkan bahwa dia tidak melakukan perawatan diri seperti itu. Kemudian genogram, saya rasa Anda sudah tahu ya, minimal 3 generasi harus Anda buat genogramnya. Bisa baca teori yang lain ya. Ya akan saya jelaskan detail. Konsep diri juga nanti akan dibahas lebih dalam. Paling tidak Anda harus memahami apa itu harga diri, identitas diri, ideal diri, gitu ya. Kemudian ada citra diri dan peran diri. Ya, singkatnya saja identitas diri adalah bagaimana Anda memandang diri Anda itu ya, termasuk jenis kelamin Anda itu siapa, itu ada di identitas diri. Kemudian peran diri itu adalah apa yang Anda lakukan berdasarkan identitas diri Anda tadi. Jadi perannya bukan identitasnya ya, tapi perannya itu apa yang Anda lakukan. Kalau identitasnya misalnya Anda sebagai mahasiswa, ya peran Anda apa sebagai mahasiswa? Anda sebagai anak dari orang tua Anda, perannya apa? Anda sebagai kakak, perannya apa? Ya, jadi apa yang dilakukan. Kemudian citra diri itu terkait dengan fisik gitu ya. Anda memandang fisik Anda bagaimana? Anda terima tidak? Anda suka tidak dengan fisik Anda itu dari ujung rambut sampai ujung rambut sampai ujung kepala, ujung rambut sampai ujung kaki misalnya. Kemudian ideal diri adalah berapa tahun lagi atau di masa depan Anda menginginkan diri Anda itu akan seperti apa, ideal diri atau orang lain saya menyebutnya cita-cita, dari sebenarnya ideal diri itu lebih dari itu ya. Jadi, saya sebagai tadi ya identitas dirinya misalnya saya sebagai laki-laki 5 tahun lagi itu saya sebagai laki-laki yang seperti apa, saya sebagai suami 5 tahun lagi itu saya sebagai suami seperti apa, yang harus apa, saya sebagai dosen misalnya identitas diri saya sebagai dosen, saya 5 tahun lagi itu saya sebagai apa itu ya, apa saya atau profesor atau apa, itu adalah ideal diri ya. Jadi jangan bertanya hanya keinginan saja ya. Beberapa kali saya melihat asuhan keperawatan atau dokumentasi di data ideal diri itu cuma dituliskan pasien ingin pulang, ya semua pasien pasti ingin pulang itu bukan ideal diri. Jadi lebih luas ya, lebih dalam apa.
Kemudian yang terakhir tadi harga diri. Secara singkatnya, harga diri adalah bagaimana penilaian Anda terhadap diri Anda sendiri. Apakah Anda menilai diri Anda berharga, berguna? Apakah Anda menilai diri Anda berbeda dengan orang lain dalam hal positif? Ya, artinya Anda punya kemampuan-kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ya. Nah, itulah harga diri. Dan dari 5 komponen konsep diri ini, sepanjang pengalaman saya, harga diri memegang peranan yang sangat penting dari munculnya gangguan jiwa. Itu sebabnya Anda saat ini yang di masa Anda kuatkan harga diri Anda. Anda harus, makanya tadi identitas diri Anda harus jelas dulu. Kalau identitas diri Anda jelas, Anda kuatkan harga diri Anda bahwa Anda adalah orang yang berharga, gitu ya. Anda adalah orang yang spesial dalam arti Anda tidak ada orang yang sama dengan Anda di dunia ini. Bahkan kalau pun Anda orang kembar, Anda dengan kembaran Anda pun juga pasti punya hal yang beda. Itu harga diri dan Anda harus berpandang menghargai diri Anda secara positif. Ya. Hubungan sosial sudah jelas ya kita tanyakan bagaimana sosialnya dengan orang lain, interaksinya dengan orang lain. Ya. Spiritual ini yang berkali-kali saya sampaikan, jangan hanya bertanya soal agamanya apa itu ya. Ya, kita tetap bisa tanya agamanya apa, tapi jangan hanya itu. Gitu. Kita tanya bagaimana ibadahnya, kita tanya bagaimana penilaian dia terhadap penyakitnya, dikaitkan dengan keyakinannya di agamanya dia, apakah dia menganggap gangguan jiwa yang dia alami itu adalah hukuman, atau mungkin cobaan, atau mungkin suatu hal yang dia sudah terima itu dengan berserah pada Tuhan. Itu kita tanya. Jadi jangan hanya bertanya. Nah, yang membedakan soal keperawatan jiwa khususnya di pengkajian adalah dibandingkan dengan asuhan keperawatan yang lain adalah status mental. Ya, status mental. Ini hanya ada di jiwa nih. Nah, ada 14 item di status mental. Yang pertama penampilan. Ini kita harus melihat ya. Ditanya, kita harus lihat itu ya. Kenapa kok penampilan penting, Pak? Ya, karena ada beberapa gangguan jiwa yang bisa kita curigai terjadi pada orang ini dari segi penampilannya. Nah, saya pada pasien schizofren, gangguan jiwa berat yang uh, pernah Anda jumpai di jalan-jalan, gitu, nah, kelihatan penampilannya berbeda dengan orang yang normal, gitu ya. Mereka tidak merawat diri mereka. Itu juga misalnya cara berpakaian mereka, bahkan mereka tidak pakai baju, gitu kan, ya, tidak pakai celana, bahkan kemana-mana telanjang, gitu ya. Itu penampilan. Kita observasi. Kemudian pada pasien-pasien yang mengalami kecemasan dan sebagainya, atau demensia, bisa saja penampilan atau cara berpakaiannya tidak seperti orang normal, dan cara mengkancingkan bajunya tidak tepat, dan sebagainya. Itu bisa menunjukkan atau kita curigai terjadi demensia. Kemudian pembicaraan. Nah, aspek yang kedua kita lihat, itu ya, kita dengarkan apakah dia cepat, keras, gagap, membisu, apatis, atau lamban. Itu juga bisa menunjukkan beberapa gejala gangguan jiwa. Kalau dia lambat atau bahkan membisu, ya bisa itu mengarah ke depresi. Schizofren pun juga bisa gitu ya. Tapi pada pasien-pasien waham gitu ya, yang itu bisa cepat, keras gitu ya. Karena ingin selalu mendominasi pembicaraan supaya orang lain mengiyakan keyakinan. Itu juga ada inkoherensi atau tidak. Itu menunjukkan eh, cara dia apa namanya, memahami makna gitu ya, dari kalimat-kalimat lawan bicaranya. Atau bisa juga dia tidak dapat memulai pembicaraan. Contohnya seperti depresi tadi. Kemudian aktivitas motorik itu juga kita perhatikan, kita observasi apakah ada lesu, pasif, gitu ya, hipomotorik, apakah tegang, tidak bisa tenang pada hipermotorik. Biasanya yang pertama itu kayak depresi itu bisa, kalau yang tegang, tidak bisa tenang, itu misalnya pada eh, obsesif gitu ya, obsesif kompulsif ya, apa namanya, selalu mengecek gitu ya, atau juga pada
orang-orang Waham juga bisa mengalami ketegangan tik, ya, gerakan-gerakan kecil pada otot muka yang tidak terkontrol. Nah, itu juga termasuk gangguan pada perilaku, gangguan pada jiwa seseorang yang ada di alam saya sendiri. Agitasi ya pada orang-orang obsesif kompulsif gitu ya, atau pada orang-orang iya gitu ya, itu juga mengalami bisa ansietas, grimasen, gerakan otot muka yang berubah-ubah yang tidak dapat dikontrol pasien. Kemudian tremor, jari-jari gemetar itu ya. Atau ketika kita minta untuk menjulurkan tangannya itu dia tangannya tidak bisa tenang. Ya, itu salah satu ciri pada extrapiramidal syndrome atau efek samping dari pengobatan antipsikotiknya yang sudah berlangsung lama. Itu kita bisa kaji. Atau kompulsif, gerakan yang berulang-ulang ya pada pasien-pasien yang dengan memiliki OCD, ya, obsessive compulsive disorder, atau orang-orang yang dia juga bisa. Kemudian aspek yang keempat dari status mental adalah alam perasaan. Nah, itu kita bisa tanyakan, tapi juga kita harus validasi dengan observasi. Kita bisa tanyakan apa yang Bapak rasakan, Ibu rasakan saat ini. Ya, ini kita bisa lihat ya, sama atau tidak dengan hasil observasinya. Nah, itu afek. Nah, afek itu adalah gampangnya itu kayak mimik mukanya. Ya, kalau dia nanya sesuai atau tidak, dia ya kan sesuai. Kalau dia sedang cerita tentang hal-hal yang menjadikan dia sedih, ya secara afek, secara mimik muka ya dia mungkin menangis, berkaca-kaca, atau nerawang lah bahasa Jawa nih, gitu ya. Nah, itu berarti afeknya sesuai, ya, appropriate, tepat, gitu ya. Tapi kalau kebalikannya lagi cerita tentang misalnya anaknya meninggal atau pokoknya soal hal-hal yang menyedihkan tapi sampai senyum-senyum, nah itu berarti jenis afeknya adalah inappropriate, tidak sesuai atau tidak tepat. Inappropriate ini ada beberapa nih, ada yang datar, tumpul, labil, dan tidak sesuai. Jadi yang datar, tidak sesuai tadi sudah saya contohkan, yang datar itu tidak menunjukkan perubahan roman muka. Juga saat diberikan stimulus itu pun juga tidak, mimik mukanya itu tidak berubah. Kalau saya menyebutnya wajah topeng, datar gitu ya. Jadi orang malih, tidak, ya, mau dikasih lelucon, misalnya lelucon yang paling lucu sekali itu mukanya topeng ya, tidak ada perubahan. Tumpul lain, kalau tumpul tidak seperti datar atau topeng gitu ya, artinya masih kelihatan ada perubahan mimiknya, tetapi ketika diberikan stimulus yang sangat kuat itu baru ada kelihatan perubahan mimik efek. Kalau labil, afeknya itu berubah dengan cepat. Itu contoh-contoh afek inappropriate atau tidak. Kemudian aspek yang keenam, interaksi selama wawancara, kita observasi gitu ya. Kita observasi bagaimana kontak matanya, apakah ada permusuhan atau tidak, kooperatif atau tidak, mudah tersinggung atau tidak, kemudian defensif gitu ya, atau curiganan gitu ya. Nah, itu kita lihat selama proses wawancara. Jadi kita tidak perlu menanyakan 1 sampai 14 itu secara berurutan, tidak, karena itu bisa saja kita sudah dapat datanya sejak awal. Kan tadi dari nanya alasan masuk sampai sebelum status mental tadi kan kita bisa lihat tuh interaksi selama wawancaranya gimana, pembicaraannya bagaimana, penampilannya bagaimana, seperti itu ya. Jadi tidak harus urut gitu ya. Dari 1 sampai 14 atau dari awal tadi terus kemudian 1 sampai 14 Anda urutkan, itu juga tidak. Jadi kalau selama Anda menanyakan dari alasan masuk tadi sampai sebelum status mental Anda sudah dapat datanya, ya Anda tidak perlu lagi mengkaji ini gitu ya. Misalnya selama menanyakan dari alasan masuk atau presipitasi predisposisi, Anda bisa melihat, oh ini kontak matanya kok kurang. Sudah kan berarti sudah dapat nih interaksi selama wawancara. Atau pembicaraannya kok jarang bicara, penampilannya kok lusuh dan sebagainya. Ya itu kan Anda berarti sudah nyicil. Nah, sudah nyicil dari aspek mental, status mental. Hmm. Persepsi itu kita kaji adanya pengalaman pasien tentang halusinasi dan ilusi.
halusinasi dan ilusi itu bedanya adalah kalau halusinasi dia mempersepsikan sesuatu tanpa adanya objek. Kalau ilusi dia adalah persepsi yang salah dari suatu objek. Contoh ilusi itu adalah misalnya Anda capek banget itu ya, dan Anda tidur, kemudian paginya Anda bangun, saya mau sholat dan sebagainya, tiba-tiba Anda melihat seakan ada hantu di kamar Anda, di pintu kamar Anda. Ternyata setelah diperhatikan lebih lama itu adalah mukena Anda misalnya. Anda jadi proses berpikirnya masih tidak sadar, belum sadar sepenuhnya. Itu ilusi. Beda dengan halusinasi. Ya, halusinasi ya kita harus bertanyakan jenis halusinasinya, isinya apa. Jenis itu kalau kayak misalnya apakah halusinasi yang lihat, ya ada sesuatu yang tidak orang lihat tanpa adanya objek tadi, ataukah dengar, pokoknya sesuai dengan panca inderanya. Isi ya berarti eh, kalau halusinasi lihat, dia ngelihat apa? Lihat pocong kah, lihat hantu kah, lihat mantan pacarnya kah yang sebenarnya tidak ada di situ. Kemudian waktu terjadinya, frekuensinya, berapa kali sehari gitu ya. Waktunya itu maksudnya kapan gitu ya, kapan itu muncul gitu ya. Jam berapa boleh atau saat apa, misalnya saat dia sendirian atau saat dia mungkin beraktivitas. Kemudian responnya bagaimana? Apakah ketakutan? Apakah malah sebaliknya senang dengan isi halusinasinya karena dia mendengar suara suaminya, dia suara uh, malaikat, saya jadi dia senang dan nikmati. Dan apa yang dia lakukan? Misalnya kalau dia merasa cemas, ya dia menghindari atau merasa uh, mencari orang, teriak-teriak sendiri. Tapi kalau dia menyenangkan, gitu ya, mungkin dia bicara. Jadi kayak orang ngobrol sendiri gitu ya. Kemudian proses pikir. Aspek yang ke-8. Jadi proses pikir ini didapat datanya melalui observasi selama wawancara dengan pasien. Gitu ya. Karena proses pikir itu akan terwujud dari cara dia bicara, apa cara dia menghubungkan ide demi ide bicaranya. Apakah sirkumstansial, sirkumstansial ingat saja sirkumsisi gitu ya, muter gitu ya, pas gitu ya. Jadi dia apakah pembicaraannya berbelit-belit tapi sampai kayak ditanya bagaimana kabar Anda, tapi malah menjelaskan ya saya itu punya keluarga, ayah saya, ibu saya, anak saya dua, saya punya adik, terus ya itulah yang bikin karena ada saya punya keluarga, makanya saya baik-baik saja sekarang. Itu kan muter-muter dulu tapi dia menjawab pertanyaan bagaimana kabar Anda. Nah, kalau tangensial itu kayak obat nyamuk, ya kan? Dia muter-muter tapi nggak balik gitu ya. Jadi tanya bagaimana kabar Anda itu kemana-mana itu ya, tapi tidak menjawab pertanyaan. Contoh yang lain kehilangan asosiasi antar kalimat itu tidak ada hubungannya sama sekali. Itu ya dan pasien tidak menyadari itu baru jelasin keluarga tiba-tiba jelasin apa namanya konser idolanya di Korea misalnya terus lompat lagi jelasin masa lalunya masa kecilnya terus lompat lagi ya kehilangan asosiasi tapi lompatnya ini tidak terlalu apa namanya tidak terlalu kentara beda dengan Flight of ID ini memang lompatnya kentara sekali. Nah jadi dia apa namanya benar-benar kadang tidak nyambung antara satu dengan yang lainnya kalau ke kehilangan asosiasi atau social lingkungan itu masih ada nyambungnya dikit lah. Misalnya ngomong soal tadi ya eh, kerjanya apa, kerjanya terus nyambung ke ya salah satunya adalah saya suka nonton idola saya atau suka konsernya tadi gitu ya. Nah itu masih ada nyambungnya sedikit tapi dia enggak apa enggak benar-benar loncat. Tapi kalau Flight of Idea itu loncatnya eh, benar-benar enggak ada apa istilahnya.
nggak ada sinyal, nggak ada isyarat itu ya. Cukup-cukup belok gitu ya. Itu bahasa kasar. Blocking itu tiba-tiba setelah dia ngomong panjang lebar tiba-tiba dia berhenti, cep, nggak ngomong lagi itu naik blocking. Jadi di proses pikirnya itu terputus. Akhirnya diwujudkan dengan dia bicaranya juga tiba-tiba berhenti. Framing gitu, ya, pembicaraan yang secara perlahan intonasinya menurun kemudian berhenti. Saya pada pasien depresi. Kalau blocking itu intonasinya tetap biasa ya. Tiba-tiba aja dia berhenti. Nah, kalau riming itu ada tandanya. Jadi dia menurun. Makin kecil, makin kecil, makin kecil, terus tiba-tiba hilang. Kemudian perseverasi itu ngulang-ulang pembicaraan yang eh, topik pembicaraannya. Oh iya, jadi kalau misalnya ada orang-orang seperti itu jangan terus disimpulkan bahwa dia gila, enggak loh ya. Status mental itu kan kembali lagi tadi hanya bukan hanya maaf, status mental itu menunjukkan bahwa jadi saya sebutkan bahwa jiwa itu kan dilihat dari perilaku. Nah, perilaku itu yang ngatur dimulai dari pikiran, dari otak ya. Status mental itu menunjukkan bagaimana proses atau otaknya itu masih berjalan berfungsi dengan baik atau tidak. Tapi jangan dibalik gitu ya. Oh ini kalau misalnya temanmu kira-kira tiba-tiba blocking pasti gila. Enggak. Ya bisa saja itu terjadi karena ada sesuatu di proses pikirnya. Mungkin dia lagi kepikiran apa tiba-tiba dia berhenti. Tapi bukan berarti itu pasti gangguan jiwa. Gitu ya. Jangan dibalik gitu ya. Tapi ketika kita mengkaji gangguan jiwa, itu kan ya salah satunya ada tanda gejala proses pikir yang 9. Isi pikir. Itu dapat diketahui dari wawancara dengan pasien. Ini contoh-contoh isi pikir. Ya, biasanya yang dikaji itu adalah waham, keyakinan yang salah dan dipertahankan dalam jangka waktu yang lama oleh pasien. Tapi ada juga kayak obsesi, fobia, depersonalisasi, gitu ya. Itu semua pun juga bisa kita kaji, gitu ya. Dan mengkajinya jangan nanya kalau waham ya, kalau fobia itu bisa kita tanyakan, Bapak punya ketakutan berlebihan terhadap apa, punya tidak, atau bisa langsung kalau misalnya pendidikannya bagus, atau dia tahulah apa itu fobia, kita langsung tahu punya fobia apa, ya bisa. Tapi kalau waham ya kita enggak usah, kita enggak nanyanya, Bapak punya waham enggak, itu enggak. Kita nanyanya, Bapak meyakini diri Bapak sebagai orang lain atau tidak? Bapak meyakini diri Bapak sebagai siapa? Itu contoh-contoh pertanyaan. Kemudian aspek status mental yang ke-10 terkait dengan tingkat kesadaran dan orientasi. Nah, ini beberapa contoh kesadaran pasien yang terganggu kayak tampak bingung, kacau, atau mengatakan merasa melayang-layang, tersadar tidak sadar, atau sedasi, atau stupor. Nah, mengalami gangguan motorik seperti kekakuan, gerakan yang diulang-ulang, itu termasuk kesadaran, data di kesadaran pasien. Jangan kepada orientasi kita tanya, Pak, tahu nggak hari ini jam berapa, hari ini tanggal berapa, hari apa, gitu ya. Pak, ada di mana, Bapak kenal nggak dengan orang di sekitar Bapak, itu orientasi. Kemudian memori juga kita dapat dari wawancara, ini pun juga kita tidak perlu menanyakan secara terpisah, karena ketika di awal tadi ya misalnya, ketika kita tanya alasan masuk, kita tanya riwayat penyakit sekarang, atau riwayat penyakit keluarganya itu kan kita bisa langsung simpulkan gitu ya, gangguan daya ingatnya baik atau tidak, jangka panjangnya bagaimana, daya ingat jangka pendek seperti apa, ada tidak gangguan daya ingat saat ini gitu ya, atau ada tidak konfabulasi gitu ya, dengan pembicara yang artinya pembicaraan tidak sesuai dengan kenyataan atau dengan memasukkan cerita yang tidak benar untuk menutupi gangguan daya ingat. Ini kan bisa kita dapat ketika kita sudah nanya tadi sebelumnya tentang asal masuk dan sebagainya. Lalu proses mental yang berikutnya adalah terkait dengan tingkat konsentrasi dan berhitung. Ini bisa kita tanyakan eh, secara terpisah atau mungkin saat tadi kita nanya yang sebelumnya tadi contoh lah, kita tanya eh, terkait dengan asal masuk gitu ya. Kita bisa tanya, oh sejak kapan ya Bu mendapat
apa namanya, bisikan itu sejak berapa bulan yang lalu, tanggal berapa Bu. Nah sekarang kalau, nah ini bisa kita sambung dengan yang orientasi tadi ya. Oh, sekarang Ibu tadi bilang tanggal misalnya ya 6 Mei gitu ya. Dan Ibu tadi bilang bahwa suara itu muncul sejak 1 bulan yang lalu. Ya, maka itu berapa hari Bu? Itu juga bisa. Ya. Itu bisa juga kita tanya, oh Ibu sekarang dirawat sejak kapan? Oh sejak tanggal 1 April. Nah, sekarang tadi saya tanya, Ibu bilang ini 5 Mei, berarti sudah benar ya Bu ya. Nah itu sudah berapa hari Ibu di sini Bu? Kemampuan berhitung dan juga konsentrasi itu bisa kita tanya seperti itu ya. Jangan menanyakan hitung-hitungan sederhana. Ya, 1 tambah 1 berapa Pak? 2 tambah 2 berapa? Nah itu bisa memicu perilaku kekerasan dari pasien jika misalnya dia punya waham, kebesaran, gitu ya, dia meyakini bahwa dirinya profesor, itu terus kamu nanya di bagian status mental, 1 tambah 1 berapa apa? Nah, dia bisa marah, saya itu profesor kok kamu nanya 1 tambah 1, nah itu hati-hati. Ya kita bisa nanya, yang terkait 1 tambah 1 berapa, tambah 1 lagi berapa, atau 100 kurangi 1 berapa, kurangi 1 lagi berapa, itu bisa kita tanya kalau memang kita curigai pasien ini demensia, Alzheimer, atau yang sejenisnya. Ya, nah, itu bisa kita tanya itu. Nah, tapi pada pasien-pasien selain demensia dan sejenisnya tadi, ya kita bisa modifikasi lah pertanyaannya ya. Jangan seperti pertanyaan pada anak TK, anak SD. Takutnya Anda nanti mendapat perilaku kekerasan. Kamu membuat pasien menjadi. Kemudian status mental yang keempat adalah keempat. Ke-13 adalah kemampuan penilaian. Itu ada gangguan kemampuan penilaian ringan dan ada gangguan kemampuan penilaian berat. Nah, ini bisa nih contoh yang paling sering adalah kita bertanya, Bapak mau makan dulu atau mandi dulu? Ya, kalau kita bisa singgung terkait dengan rutinitas di bangsa, ya, itu bisa. Tetapi juga Anda harus ingat juga budaya. Nah, budaya. Mungkin aja budaya atau kebiasaannya dia selama ini begitu bangun tidur dia eh, makan dulu gitu ya baru mandi supaya sekalian gosok giginya. Nah, makanya harus jelas nih apa di sini atau selama dirawat di sini bahwa sudah ada jadwal belum. Nah, jadwalnya kalau di jadwal itu seperti apa? Bapak mau makan dulu atau mandi dulu atau kita kasih kasus gitu ya. Kita kasih kasus Bapak kalau sesudah mandi gitu ya. Kalau tadi Bapak bilang Bapak mandi, Bapak kemudian di BAB, kemudian sebelum Bapak makan, apa yang harus Bapak lakukan setelah BAB itu, akhirnya nggak cuci tangan, pakai sabun dan sebagainya itu kan termasuk kemampuan menilai. Atau eh, kita bisa bertanya lebih sederhana lagi, sebelum Bapak makan, sudah ada piring dan sebagainya, apa yang Bapak lakukan? Apakah Pak cuci tangan, apakah berdoa, atau bagaimana? Coba Pak, biasanya Bapak seperti apa? Dan kita nanya, kenapa kok itu dulu Pak? Nah, kalau dia bisa menjawab alasannya kenapa dia memilih eh, mencuci tangan dulu baru berdoa, nah itu berarti dia menjawab dengan baik, memberikan alasan yang baik, ya berarti itu tidak ada gangguan. Kemudian status mental yang terakhir yaitu daya diri itu adalah bagaimana atau apakah dia menyadari bahwa dirinya memiliki jiwa atau tidak. Apakah dia sadar bahwa dia itu eh, memiliki masalah terkait dengan kejiwaannya atau tidak. Itu bisa kita tanyakan. Nah, yang perlu teman-teman ingat bahwa ini adalah format pengkajian gitu ya, dan format pengkajian isinya adalah data. Jadi sekalipun tadi saya bilang kan kita bisa tahu nih gangguan baik atau buruk itu seperti itu ya. Sekalipun sekalipun saya ngomong seperti itu, tapi yang kita tuliskan di format pengkajian itu tetap data ya. Pendiagnosaan itu kan ada tahap sendiri nanti. Kita menyimpulkan bahwa misalnya daya tarik dirinya jelek itu adalah di tahap berikutnya, ya, tahap di mana kita ingin menentukan diagnosa dan juga rencana keperawatan yang sesuai.
Tapi yang kita tulis adalah pasien. Contoh ya untuk daya tahan diri ya, pasien tidak mengakui atau tidak menyadari bahwa dia sedang mengalami gangguan jiwa. Contohnya itu, jangan menulis daya tahan diri jelek atau kayak tadi kemampuan penilaiannya mengalami gangguan ringan. Itu simpulan. Anda boleh menulis itu tapi harus ada datanya tetap. Ya, atau Anda tulis data dulu terus kemudian dalam kurung gitu ya. Gangguan kemampuan penilaian ringan atau yang lain kayak tingkat apa tadi? Nah, nih memori gitu ya. Jangan hanya menulis terdapat gangguan daya ingat jangka pendek. Tapi apa datanya? Sekali lagi kita bicara format pengkajian. Jadi isinya ya data. Boleh Anda simpulkan dalam kurung itu boleh. Itu nanti membantu Anda menegakkan diagnosa atau membuat berat. Tapi jangan hanya menulis simpulan-simpulannya. Ini kan saya hanya menunjukkan contoh gitu ya. Contoh kayak tadi misalnya circumstansial pada eh, proses pikir itu ya. Atau waham pada isi pikir. Itu kan contoh-contoh gangguannya. Tetapi ingat bahwa ini adalah pengkajian, format pengkajian yang harus Anda tulis itu adalah datanya ya, gitu ya cara menulisnya. Tetap Anda tulis datanya, lalu kemudian boleh Anda kasih dalam kurung paham contoh. Dan nanti di diagnosa keperawatan kan juga muncul paham. Itu eh, berikutnya adalah kebutuhan persiapan pulang. Jadi kita harus mengkaji apakah 9 item ini sudah bisa dilakukan secara mandiri. Ingat, ini adalah kebutuhan persiapan pulang. Ya kan? Jadi ketika dia pulang dia harus bisa 9 ini mandiri gitu kan yang baik makan, BAB, mandi, berpakaian, istirahat dan tidur, penggunaan obat, pemeliharaan kesehatan, kegiatan dalam rumah, kegiatan di luar rumah itu kita harus tanya dia mandiri, sudah bisa mandiri atau belum, dia punya rencana tidak di rumah seperti apa. Saya rasa yang makan, BAB, mandi, berpakaian, istirahat tidur gampang ya. Penggunaan obat itu juga eh, Anda jangan lupa tanya, ya, nanti di rumah siapa yang bisa mengingatkan Anda untuk minum obat dan nanti kalau di rumah ada enggak fasilitas pelayanan kesehatan yang terdekat itu juga pemeliharaan kesehatan gitu ya. Jadi kalau sudah di rumah ya, kamu akan olahraga atau tidak atau supaya kamu tidak datang lagi atau tidak dirawat lagi rumah sakit jiwa apa yang akan kamu lakukan itu bisa kita tanyakan dan minta pasien untuk menunjukkan rencana. Juga kegiatan di dalam rumah nanti kalau di rumah kamu akan ngapain, rencanamu apa, kalau di luar rumah bagaimana, apakah kamu akan bertemu dengan orang-orang di sekitarmu, tuh. Kemudian mekanisme coping kita tanyakan apakah atau bagaimana cara dia mengatasi masalah. Jadi kita tanya, Pak, kalau misalnya ada masalah atau ya, tantangan dalam kehidupan Bapak, itu biasanya yang Bapak lakukan apa sih? Nah, contoh lah misalnya masalah apa yang biasanya Bapak rasakan. Oke, contoh seperti itu ya Pak ya. Nah, itu cara mengatasinya Bapak lakukan apa. Itu kalau Anda tulis datanya, lalu kita simpulkan apakah adaptif atau mal. Adaptif itu yang bagus gitu ya, mal adaptif itu yang jelek. Sumber coping itu terdiri dari kemampuan personal. Ya, dia memiliki bakat, kepandaian, pengetahuan atau tidak terkait dengan cara menyelesaikan masalah tadi, khususnya dalam hal penanganan gangguan jiwa atau masalah psikososial yang dia miliki. Dukungan sosial yang dimiliki, ya, apakah dia punya support system gitu ya, orang-orang yang akan terdekat yang bisa menjadi tempat ceritanya, yang bisa dia andalkan untuk apa namanya membantu dia mengatasi gangguan jiwa. Aset materi, maksud dalamnya kita tanya asuransi atau tidak. Nah, asuransi itu nanti juga akan membantu dia untuk eh, mengakses pengobatan, mengakses fasilitas pelayanan, sehingga obatnya juga tidak terputus di tengah jalan. Kemudian apakah dia memiliki keyakinan positif terkait dengan Tuhannya sendiri? Nah, Tuhannya itu akan mampu menyembuhkan dia atau tidak, termasuk juga kepercayaan positif terhadap dirinya sendiri. Apakah dia yakin bahwa dirinya mampu untuk mengatasi masalah atau gangguan jiwanya sendiri atau tidak? Itu kita tanyakan di sumber konten.
Ini contoh-contoh mekanisme coping, saya rasa ini sudah dijelaskan di semester-semester awal gitu ya. Nah, itu yang yang bagus ya berarti kita cerita dengan asertif gitu ya. Untuk kita berdoa sebelum kita mencari penyelesaian masalahnya, itu yang bagus ya, yang adaptif itu banyak lah ini ya. Ada regresi, sublimasi, displacement, konversi, rasionalisasi, regresi, proyeksi. Kemudian kita juga kaji tentang pengetahuannya. Ada pengetahuan yang kurang tidak tentang misalnya pemahaman pasien COVID-nya, tanda gejala kekambuhannya, obat yang diminum, cara menghindari kekambuhannya. Tanya pemahaman pasien tentang kesembuhan, pemahaman sumber coping yang adaptif, dan pemahaman tentang manajemen hidup sehat juga akan mendukung khususnya nanti ketika dia sudah di rumah juga. Karena kalau di rumah sakit kan pengobatan itu diawasi oleh perawat dokternya. Jadi hampir pastilah kalau pasien itu kan pasti inginnya pulang. Jadi hampir pasti dia akan minum banyak sehat. Bagaimana di rumah itu yang harus kita kaji lebih dalam. Ini akan melengkapi yang kebutuhan persiapan pulang soal pengobatan dan manajemen kesehatan. Kemudian aspek medis ini kita tanyakan atau kita lihat lah. Nah, jangan tanyakan. Tanyakannya ke dokter boleh, ya, tanyakan ke perawat boleh, jangan tanya ke pasien diagnosa medis semua apa-apa. Ya, tapi tanyakan ke perawat atau tanya ke dokter atau bisa lihat di medis gitu ya. Kalau ada kode-kode di sana, Anda bisa nanya ke perawatnya. Ini maksudnya apa Pak Bu kode ini? Atau Anda bisa gunakan PPDGC 3 untuk mengetahui kode itu apa. PPDGC itu pedoman penggolongan diagnosis gangguan jiwa yang ketiga. Nah, cari yang terbaru. Di situ akan ada kode-kode khusus untuk diagnosa gangguan jiwa. Ya, dan ada banyak itu, ada ratusan, ada ratusan diagnosa gangguan jiwa. Jadi yang Anda lihat sehari-hari itu sebenarnya hanya satu dua saja, gitu ya. Depresi itu pernah Anda dengar, itu juga termasuk gangguan jiwa. Fobia tadi saya sebut. Jadi sebenarnya ada banyak sekali diagnosa gangguan jiwa. Anda bisa cari punya BPDGJ atau di perpus kayaknya ada pedoman penggolongan diagnosis gangguan jiwa. Tapi untuk pengetahuan ya, untuk pengetahuan jangan gunakan untuk mendiagnosis diri Anda sendiri gitu ya. Ya mungkin untuk lebih aware ya, loh aku kok punya ada gejala ini nih, jangan-jangan aku gangguan jiwa yang ini. Itu ya kalau Anda merasa seperti itu ya segera saja ke apa layanan kesehatan terdekat gitu ya untuk memastikan apakah benar. Apalagi jangan sampai bangga ya diumumkan di media sosial, wah aku depresi, prank, gitu ya. Nah, itu harus segera, ya kalau Anda baca nanti di PDGJ dan Anda merasa bahwa Anda punya tanda gejala pada gangguan jiwa, tentu ya harus dipastikan segera ke dokter, ya, pelayanan kesehatan, pelayanan kesehatan terdekat lah, supaya segera dapat pengobatan. Nah, di pengobatan ini Anda tulis obat yang didapat selama di rumah sakit apa, dari jenisnya, dosis, frekuensi, harus tepat. Ini cara penulisannya sama dengan yang nama obatnya, berapa miligramnya, eh, pemberiannya per oral biasanya, ada juga yang injeksi, kemudian frekuensinya Anda bisa tulis ya berapa jam ya. Kemudian pemeriksaan laboratorium juga jika ada Anda bisa masukkan ke kajian pemeriksaan laboratorium yang mungkin bisa mendukung dari asuhan keperawatan jiwa. Itu adalah apa namanya cara melakukan pengkajian baik pada apa namanya kelompok sehat, kelompok risiko atau kelompok gangguan. Nanti format pengkajiannya Anda bisa minta ke guru Nurul ya. Tuh. Lebih jelasnya atau bisa apa namanya bisa di dibaca lagi di format pengkajiannya sambil mendengar lagi apa penjelasan saya. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi di